Yang pertama, saya akan membahas vena superficial otak. Vena superficial otak mengumpulkan darah dari vena-vena yang menutupi hemisfer cerebri dan saling beranastomosis. Vena superficial otak yang utama antara lain vena anastomotica superior, vena anastomotica inferior, vena cerebri media superficial, dan vena cerebri superior dorsal. Darah dari sistem vena superficial akan didrainase melalui sinus sagittalis superior dan ke sinus lateral atau sinus transversus, vena profunda atau vena bagian otak dalam. Vena profunda utama antara lain vena cerebri interna. Vena ini terbentuk dari penggabungan vena septum pellucidum atau vena septalis dan vena thalamus striata, vena basalis rosenthal. Selanjutnya, vena-vena ini akan bergabung di belakang splenium dari septum pellucidum, membentuk vena cerebri magna gallen. Selanjutnya, darah dari vena cerebri magna gallen dan sinus sagittalis inferior mengalir ke sinus rectus atau strike sinus. Selanjutnya, darah ke gabungan sinus atau yang disebut dengan confluent sinum atau torcular heropili. Daerah ini merupakan gabungan sinus rectus, sinus sagittalis superior, dan sinus transversus kedua sisi. Selanjutnya, saya akan membahas sinus dura, sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior. Pada titik di belakang kepala, tempat vas cerebri bergabung dengan tentorium, sinus sagittalis inferior bergabung dengan sinus rectus. Darah dari sinus sagittalis superior dan sinus rectus bergabung dalam gabungan sinus yang dinamakan torcular heropili. Selanjutnya, darah dialirkan ke sinus transversus atau sinus lateral pada kedua sisi. Selanjutnya, darah masuk ke sinus sigmoideus yang berlanjut di foramen jugular menjadi vena jugularis interna. Ini adalah area sinus cavernosus. Sinus cavernosus menerima darah dari vena ophthalmica superior dan inferior dan dari sinus venoparietalis. Selanjutnya, dari sinus cavernosus darah dialirkan melalui sinus petrosus superior dan sinus petrosus inferior. Dari sinus petrosus superior dan inferior, darah mengalir ke sinus sigmoideus dan kemudian ke vena jugularis interna. Peningkatan tekanan pada sinus cavernosa
misal karena ruptur aneurisma arteri karotis interna intracavernosus. Dapat juga pada kasus karotid cavernos fistula karena trauma. Hal ini akan menyebabkan pembalikan aliran darah ke vena ophthalmica, sehingga menyebabkan kemosis dan exophthalmus. Terjadi aliran balik dari vena ophthalmica superior dan inferior. Pada kasus ini ditemukan ekimosis dan exophthalmus. Angiografi dari arteri karotis kiri tampak fistula antara arteri karotis dan sinus cavernosa. Tampak distensi dari vena ophthalmica superior. Saya akan bahas sedikit mengenai trombosis vena cerebral. Gejala umumnya berupa sakit kepala, kejang, dan defisit neurologis. Bila ada defisit neurologis akut disertai kejang, dapat dicurigai adanya kemungkinan trombosis vena cerebri. Pada CT scan tanpa kontras, dapat ditemukan adanya direct sign, yaitu visualisasi trombus pada vena, dan indirect sign karena kerusakan parenkim otak akibat iskemia atau gangguan aliran vena. String sign atau core sign, tampak hyperdens memanjang karena trombus pada sinus transversus atau sinus lateral. Dense triangle sign, tampak hyperdens karena trombus pada sinus sagittalis superior. Empty triangle sign atau empty delta sign. Tanda ini terlihat dengan CT scan kontras. Tampak penyangat dinding sinus yang mengelilingi area hipodens dalam lumen. Hal ini terjadi karena kontras tidak dapat mengisi area trombus. Tanda indirect, tampak penyangat pada vas atau tentorium. Tanda lain dapat berupa edema cerebri dan hidrosefalus.